tidak keluar dari konteks dan saya tidak korupsi. Saya hanya satu catatan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minu adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor. Saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih. Maksudnya ini uzlah kamu yang rekor. Mohon arahannya antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib, makanya tak ganti. Saya ngaji Rebo itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah. Nah, praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu nggak. Gus, saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes. Untuk kiainya itu nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa nggak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu. Maksudnya. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan, ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak mapan. Tuh sering kiai-kiai kampung komplain saya. Gus bener jenengan Gus, kadang kita mungkin jangan kurang ajar. Terus saya aku melarat. Iso kon ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai-kiai desa mau go jimat tok, sangoni 1.000, iki ndongakno toko kulare ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang menentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Iya saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Begini ini kan yang ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai ada orang. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sama kan gak ada rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang gak pati tertarik kaji berkali-kali.